Alt season is finally coming. Yes, gue yakin ini statement dan ini video yang kalian tunggu-tunggu, terutama buat kalian yang udah lama altcoin-nya nyangkut. Kali ini ya gue lihat kayaknya sih ya udah nggak lama lagi. Ya, tapi dengan beberapa catatan yang pastinya kalian harus pantengin di video ini karena gue bakal bahas bukan cuma dari feeling-feelingan, tapi ada analisanya. So, langsung aja kita mulai videonya. Ya, dari judulnya tadi dan thumbnail yang kalian udah lihat, gue yakin banyak banget dari kalian yang sekarang lagi skeptis dan mau ngetik di komentar ya, bilang bahwa statement gue itu salah, ya kan? Kenapa? Apa analisanya? Ya, gue yakin ya, karena kebanyakan dari kalian mungkin udah beli altcoin di pucuk dan sekarang kondisinya udah nyangkut 40%, 60% atau bahkan 90%, dan kelihatannya udah hopeless gitu ya. Tapi tenang ya, boleh kalian beranggapan kayak gitu, tapi please ya, kalian nonton dulu video ini sampai selesai, dengerin dulu penjelasan gua ya, karena ada makroekonominya, ada fundamentalnya, ada teknikalnya yang mungkin ya, dan gue yakin setelah kalian nonton video ini, kalian bisa berubah pikiran. Tapi sebelum masuk ke topiknya, gue mau infoin dulu kalau sekarang gue diskusi investasi ada broadcast channel Instagram yang totally free, gratis. Ya, di situ kita bakal ngobrolin banyak banget seputar keuangan, seputar investasi, seputar trading ya, di berbagai instrumen. Ya, jadi tenang. Kalau kalian yang sukanya low risk, mungkin obligasi, mungkin deposito, mungkin reksadana, itu kita bakal bahas juga. Dan buat kalian yang suka high risk ya, kayak saham Indo, saham US, bahkan kripto, gold, forex, dan lain-lain, itu juga bakal kita bahas topiknya. Ya, jadi gue bakal share insight gue atau info-info yang gue dapet, ya mudah-mudahan ya bisa jadi tambahan referensi dan ngebantu kalian ya buat kita cuan bareng-bareng. Ya, cara gabungnya gampang banget, langsung aja ketik aja ya, searching aja di Instagram, bio Instagram gue diskusi.investasi. Nanti kalian langsung aja klik link yang ini dan kalian langsung masuk ke broadcast Instagram channelnya. Dan tenang ya, pastinya gratis dan tidak dipungut biaya apapun. Oke, kita balik lagi ke topiknya ya. Bro, kenapa lu bilang alt season bakal terjadi? Padahal kita udah setahun lebih nih ya dari Bitcoin halving dan kelihatannya nggak terjadi apa-apa. Kelihatannya yang waktu itu beli malah sekarang posisinya nyangkut. Apalagi kalau misalkan belinya barang-barang yang ya kita sama-sama tahu yang sempet hype ya, kayak Manta, tapi ternyata drop dan semakin dalam gitu ya semakin kita buka chartnya. Ya mungkin di antara teman-teman ada yang punya dan ngelihatnya udah sedikit hopeless. Gua disclaimer ya, gue bukan mau menguatkan kalian di sini ya, tapi di sini gue akan objektif menganalisa dari kondisi market yang gue lihat per video ini direkam ya. Ini gue rekam di awal Juli 2025 dan gue analisa ya dari beberapa altcoin yang gue suka pantau, yang gue tradingkan juga. Gue ngeliat kayak mulai ada tanda-tanda yang berbeda ya dari beberapa barang. Ya pastinya disclaimer, tidak semua barang akan naik di alt season ya. Altcoin kalian yang mungkin nyangkut 60%, 70%, 80% itu belum tentu naik ya. Tidak semuanya akan nyangkut. Dan di video ini gue juga bakal jelasin ya ciri-ciri altcoin yang menurut gue menarik ya dan berpotensi naik kalau misalkan ya beneran kejadian sesuai fundamental, sesuai makroekonomi yang bakal gue prediksi di video ini. Alasan yang pertama ya, gue bakal langsung mulai aja. Alasan yang pertama adalah rate cut, pemotongan suku bunga dari The Fed ya, suku bunga di US. Yang mana sebetulnya dari sepanjang awal 2025 udah banyak banget analis yang memprediksi di Q1 atau Q2 ini bakal ada rate cut ya. Tapi kenyataannya belum di-cut gitu ya sama Jerome Powell, sama The Fed. Ya, reasonnya apa? Ya kalian bisa nonton aja ya rekamannya FOMC, dia jelasin di situ apa alasannya. Dan ya berarti analis-analis yang sebelum memprediksi analisanya keliru. Dan itu hal yang wajar, namanya juga prediksi. Karena data ekonomi bisa berubah, sehingga keputusan The Fed pun bisa berubah. Bahkan ya Donald Trump udah sampai ngamuk-ngamuk nih sama Jerome Powell. Ya kalian bisa baca lah statementnya di beberapa tweetnya, di beberapa wawancaranya, dia udah ngamuk. Bahkan sampai ngejek Jerome Powell, bilang si Jerome Powell ini nggak bisa kerja karena tidak memotong suku bunga gitu. Apa sih kepentingannya sebenarnya, kenapa sampai Donald Trump ngamuk-ngamuk ya pengen The Fed ini motong suku bunga? Ya jawabannya cuma karena gengsi. Donald Trump ini mempertaruhkan reputasinya ya ketika dia menjadi presiden, dia tidak mau bursa saham US itu tidak perform, tidak naik. Nanti akan jadi catatan sejarah yang buruk gitu. Oh, ketika Donald Trump memimpin di periode keduanya ternyata bursa saham US cuma naik 2%. Sedangkan kemarin ketika Joe Biden itu ya naiknya tinggi. Ketika Barack Obama naiknya bagus. Ya dia tidak mau namanya jelek. Ya makanya dia terus-terusan nge-push si Jerome Powell supaya cut rate. Terus apa hubungannya sama saham US? Oke, buat teman-teman yang belum tahu ya, ketika suku bunga turun ya maka ya uang itu akan berpindah dari instrumen yang low risk kayak apa? Kayak obligasi, kayak deposito
gitu ya. Kayak kurs, kayak USD, orang pegang USD karena bunganya tinggi. Kalau bunganya dipotong, dia akan pindahin uang itu ke instrumen high risk. Kayak apa? Kayak saham US. Kayak apa? Kayak kripto. Nah, jadi tesis makroekonominya ketika nanti The Fed akhirnya memotong suku bunga di semester 2 2025 dan bahkan ada yang memprediksi di tahun 2026 itu rate cut-nya itu sampai lebih dari 4 kali. Inilah alasan gua yang bilang kenapa ya bull run untuk altcoin atau alt season itu bakal terjadi di semester 2 2025 dan di sepanjang tahun 2026. Itu yang mendasari statement gua ini. Kenapa? Padahal itu udah jauh dari halving. Kalau kita lihat kan historical halving, terus nanti kira-kira 300 hari, 400 hari setelahnya Bitcoin naik, altcoin naik. Sebelumnya begitu. Iya, tapi kali ini berbeda menurut gua. Ya, kita nggak bisa expect historical itu pernah terjadi, itu sekarang terjadi lagi exactly the same. Jadi exactly sama persis. Enggak. Menurut gua, seandainya ada perubahan, wajar. Karena kondisi ekonomi berubah, kepemimpinan negaranya berubah juga, market actionnya juga beda, yang flow masuk institusi juga sekarang udah beda. Jadi wajar ketika ada perubahan itu. Orang-orang udah nungguin kan nih, mau naik di tahun 2024, nggak naik. Di awal 2025, nggak naik. Menurut gue, kita justru jangan ikut kebanyakan orang. Ya, jadilah kontrarian. Ketika orang udah pada hopeless, udah keluar, menurut gue itu momen baru ya, altcoinnya bakal naik. Ya, kapan? Akhir 2025 dan sepanjang 2026, menurut gue. Seandainya prediksi gue ini benar, dan The Fed bener-bener motong bunga di sana, dan sebanyak itu, menurut gue, boom. Ya, itu adalah momen panen kita untuk orang-orang teman-teman yang udah invest di kripto yang selama ini mungkin nyangkut. Ya, tapi gue mau bilang, tidak semua altcoin bakal naik. Kalian nggak bisa lagi sembarang pick, sembarang beli, asalkan namanya bagus, asalkan lucu, kalian beli, terus naik 10 kali lipat kayak tahun 2021. Sorry, ya menurut gue itu nggak bisa. Kenapa? Ya karena balik lagi, kita sama-sama tahu, sekarang flow-nya adalah flow institusi, flow smart money. Nah sekarang, ya dari namanya aja kan mereka udah smart ya. Pasti mereka nggak bodoh untuk sembarang pilih koin, untuk sembarang pilih barang gitu ya, asal-asalan, terus dipump naik gitu. Enggak. Menurut gue, hanya altcoin yang punya story fundamental, yang memang punya revenue, yang memang punya story, yang memang punya isi yang bakalan naik. Gue tahu deh, di antara teman-teman di sini yang ngerti bener-bener kripto itu mungkin nggak banyak, mungkin 10%, mungkin 20%. Ya, yang bener-bener bisa breakdown fundamental, bisa breakdown white paper, bisa tahu projectnya nanti bakal ngapain. Mungkin tidak sebanyak itu, ya mungkin nggak semuanya ngerti. Gue mau jelasin ke teman-teman semua, itu kalian bisa pelajari bertahap, dan itu kalian harus ngerti. Gue nggak bilang kalian nggak usah belajar fundamental, enggak. Kalian tetap harus ngerti fundamentalnya karena kalian harus tahu apa yang kalian invest. Itu ya disclaimer. Nah, tapi sekarang nih kalau kalian belum ngerti, terus kalau mau nunggu belajar waktunya nanti kelamaan, ya kalian bisa baca flow dari chartnya. Gimana tuh bro cara bacanya? Kita nggak ngerti fundamental, tapi kenapa kita bisa tahu smart money masuk ke altcoin A, smart money masuk ke altcoin B? Ya tenang, karena tadi gue udah jelasin ya, gue udah janji di awal video, gue bakal jelasin reasonnya. Reason makroekonominya tadi gue udah jelasin, oke? Adalah rate cut. Ya mungkin di semester 2 ini bakal ada 1 atau 2 kali rate cut. Terus di tahun 2026 mungkin akan ada 4 kali rate cut atau bahkan lebih. Ya ketika nanti rate cut semakin banyak, ya semakin tinggi naik barangnya. Itu ya. Nah sekarang gue bakal jelasin gimana cara gue ngebaca flow dari chart yang sama-sama kita lihat. Apa bedanya altcoin yang dapat flow sama altcoin yang tidak dapat flow. Ya kita langsung masuk ke chartnya. Nah altcoin pertama yang gue lihat cukup menarik adalah XRP atau Ripple. Yes, yang dulunya dihujat-hujat sama orang, ya. Sekarang kalian bisa lihat chartnya di samping sini, ya, dan kalian bisa bandingin sama beberapa altcoin lain, ya. Kalian bisa langsung aja pause video ini, buka TradingView, ya. Kalian lihat apa bedanya. Di sini gue bakal jelasin, ya. Kalian bisa lihat flow kenaikan XRP, ya, dari akhir tahun 2024 di September, Oktober, November gitu. Kenaikannya ini bener-bener kencang. Volume tinggi, candle hijaunya besar. By the way, ini time frame weekly. Ya, jadi satu candle ini merepresent 1 minggu. Terbentuknya 1 minggu. Ya, kalian bisa lihat. Spike-nya sebegitu tinggi, volumenya sebegitu tinggi, naiknya sudah berkali-kali lipat, ya, 6 kali lipat, 7 kali lipat, 8 kali lipat. Mungkin teman-teman ada yang punya XRP nyimpen dari tahun lalu, congrats. Dan gue mau bilang, XRP ini adalah salah satu kuda hitam di cycle kali ini, yang mana dapat flow beda dari flow di altcoin lain. Kalian bisa lihat, setelah dia pump, terus dia konsolidasi, ya konsolidasi lumayan panjang. Nah, kalian bisa lihat, sekarang ini lagi di fase konsolidasi dan semakin mengecil segitiganya. Mungkin kalian tahu ya ini chart apa, bisa tulis di komen, tapi intinya dari chart ini adalah bullish continuation pattern seandainya dia breakout dari segitiga ini. Konsolidasinya kita bisa lihat, ini pun masih bagus ya. Mungkin teman-teman udah pernah nonton ya, gue ajarin waktu itu untuk baca
Fibonacci. Ketika Fibonacci retracement itu terjadi dan terjadi pantulan di 0,618, 0,5, 0,38, itu adalah signal yang bagus untuk dia melanjutkan trennya. Trennya lagi naik, ya dia bisa lanjut naik. XRP itu ada di sekitar harga 2,2 dolar dengan target ya menurut gua, ya gua nggak usah muluk-muluk ya, targetnya ke 3,3 aja. Menurut gua itu udah lumayan bagus. Yang mana returnnya dalam setahun ke depan bisa kasih kita potensi cuan sebesar 50%. Walaupun nanti setelah nyampe sana, gue bakal sisain profit gue dan let the profit run sampai dia mencapai Fibonacci extension 1,618-nya di sekitar harga 4 dolar. Gimana? Tertarik? Menurut gue ini adalah salah satu contoh altcoin yang dapat flow cukup signifikan dari smart money. Nggak percaya? Oke, kita coba compare. Ya, sekarang gue mau ajak kalian compare sama barang lain yang tidak dapat flow seperti XRP ini. Dan ini dia, ya, chartnya gue udah ganti. Dan ini adalah chart dari altcoin yang gue personally kurang suka, yaitu Celestia atau TIA. Bedanya apa bro? Ya, kalian bisa lihat sendiri aja. Chartnya beda banget sama XRP yang tadi. Nih, gue coba ya. Ntar gue minta editor gue buat tampilin chart XRP-nya samping-sampingan supaya kalian bisa lihat ya apa yang terjadi, apa bedanya sama chart XRP versus Celestia ini ya. Si Celestia ini, si TIA ini turunnya tuh bener-bener kayak perosotan. Memang ada lompatan naik dikit ya ketika rebound, ada retrace ke atas. Tapi retrace-nya tidak terlalu signifikan. Terus habis retrace dia turun lebih dalam lagi. Terus membentuk apa? Lower low. Nah, kalau tadi XRP dia tidak membentuk lower low lagi. Kayak kalian tahu kan itu apa artinya? Artinya adalah ya potensi bullishnya masih lanjut gitu. Beda sama Celestia yang udah turun kayak perosotan, lower low, ya lower high, terus-terusan kayak gini. Ya, beda. Tidak ada flow yang signifikan kayak flow di XRP yang tadi. Ya, kalian bisa lihat juga stochastic RSI-nya. Ya, gue cukup suka pakai indikator ini kalau misalkan untuk beberapa bulan ke depan atau untuk 1 tahun ke depan. Ya, kalian bisa lihat. Sekarang dia udah ada di area overbought, padahal harganya nggak naik. Biasanya, ya kalau trennya bagus, overbought itu terjadi ketika swing high, ketika dia harganya lagi naik, overbought, nah itu waktu kita sell, oke? Sekarang, harganya di bawah, tapi udah overbought. Bayangin, harga di bawah aja dia udah overbought. Gimana caranya bisa dapat flow gitu ya, untuk dia lanjut naik? Nah, ini kita bahas dari sisi teknikalnya aja. Pastinya fundamentalnya, kalian harus riset sendiri, pasti. Gue mau kalian juga belajar gitu, untuk punya conviction, ya altcoin apa yang bagus dan layak kalian pegang. Kalian harus tahu fundamentalnya. Kalau tahu fundamental, kalian yakin megangnya, berani masuk banyak. Nah, ini adalah contoh ya, gua bahas 2 contoh, satu yang bagus flow-nya, satu yang enggak. Berarti ada apa? Kita bisa artikan dari flow bagus ini berarti ada fundamental, ada story yang bagus juga dari barang ini. Sesimpel itu. Nah, kalian sekarang pilih ya, kalau misalkan nanti terjadi nih alt season beneran ya, rate cut. Terus kalian harus pilih barang yang mana, apakah XRP atau Celestia. Gini deh, gue nggak jadi kasih contoh banyak di video ini, gue kasih contoh masing-masing satu aja buat kalian PR nih. Kalian bisa nyari barang apa yang chartnya mirip sama XRP yang dapat flow, dan barang apa yang chartnya kayak Celestia yang tidak ada flow, yang kehilangan flow, kehilangan volume. Nah, itu yang harus kalian pilih nantinya. Menurut gue tidak semua barang akan naik, tapi barang-barang yang bagus, yang bener-bener punya fundamental solid, itu yang akan naik. Dan itu adalah PR kalian untuk cari tahu. Ya, atau gini deh, di sini kan contohnya cuma masing-masing satu ya. Kalian masuk aja ke broadcast Instagram diskusi investasi yang tadi ya, di awal udah free itu ya. Di sana gue bakal share ya, kira-kira ada altcoin lain apa yang lagi gue pantau yang menarik ya, karena kalau dibikin video ini kayak videonya terlalu panjang. Kalian langsung masuk aja, nanti kita bakalan ya kalian dapat lah pasti update insight dari gue ya, nanti barang apa yang akan masuk, nanti gue koleksi barang apa, gimana cara masuknya, nanti gue bakal jabarin ya di broadcast Instagram channel gue. Jadi kesimpulannya apa bro dari video ini? Ya, gue ada 4 poin ya yang perlu kalian catat. Yang pertama adalah tidak semua barang akan naik ya. Pilihlah barang yang benar-benar bagus, yang terlihat dari chartnya itu membentuk pattern bullish, higher high dan higher low ya. Jangan pernah bet, jangan pernah melawan tren, karena kalian bisa rungkat gitu ya kalau misalkan trennya naik tapi kalian short gitu ya, atau trennya lagi turun tapi kalian paksain buy, kalian paksain pikir bakal naik, itu bahaya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, masuk aja secara bertahap ya, jangan langsung. Kalau misalkan kalian emang yakin gitu ya sama barangnya dan ya punya alokasi lebih untuk masuk ke altcoin, ya udah masuk aja, cicil bertahap setiap kali adanya retracement. Ya, jangan pernah FOMO, jangan ngejar barang yang udah naik tinggi banget, yang udah 8 kali lipat, yang udah 5 kali lipat kalian kejar. Itu menurut gua agak bahaya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, jangan lupa go deep sama fundamentalnya. Lakukan research juga dan pastiin kalian sudah punya conviction ketika kalian pegang barangnya. Itu yang ketiga. Lanjut, yang keempat, kalian pastiin kalian udah atur alokasi portofolio kalian. Misalkan mau 80% Bitcoin, 20% altcoin, ya udah.
Ya, batasi masuk ke altcoin dari 20% budget kalian itu. Ya, jangan karena mau jackpot kalian jual Bitcoin-nya masukin 100% ke altcoin, itu menurut gua bahaya juga ya. Catat ya 4 poin itu. Dan buat kalian yang lagi nunggu momentum masuk, nunggu koreksi, mendingan daripada duit yang nganggur, trading aja dulu kecil-kecilan ya. Belajar trading, belajar analisa, tektok lumayan kan. Nanti kalau misalkan cuan, kalian bisa dapat duit tambahan untuk beli barang yang bagus lebih banyak lagi. Tradingnya di mana? Udah pasti, tradingnya di Okta. Kenapa? Karena Okta ini lagi bagi-bagi bonus saldo trading 100%. Jadi kalian top up aja 3 juta, kalian bisa trading pakai saldo 6 juta. Modal minim tapi cuannya bisa maksimal banget. Cara dapetinnya gimana bro? Gampang banget ya, kalian tinggal masukin aja kode promo bonus top up ketika kalian mau melakukan deposit. Dan nanti, boom! Ya, saldo bonusnya akan langsung ditambahkan ke akun trading kalian yang udah siap kalian pakai untuk cari cuan maksimal. Oke, itu aja mungkin sekian video kali ini, semoga bisa bermanfaat dan jadi tambahan referensi buat teman-teman semua. Sampai ketemu di broadcast channel Instagram Diskusi Investasi. Bye bye.